Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Ibu Nurul, semoga semuanya tetap sehat selalu dan semangat untuk kuliah online-nya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai konsep dan bentuk kepemilikan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Ananda Jufar Sidki, NIM 49, dan teman saya Fajar Hidayat, NIM 52, Anisha Dwi Hoirotin, NIM 54, dan Zainal Arifin, NIM 55. Dan lanjut kita ke konsep bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau lebih dengan menawarkan barang atau jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan bisnis: 1. Mendapat keuntungan. 2. Bertahan dan mampu menjaga eksistensi dalam jangka waktu panjang. 3. Mampu mengalami peningkatan baik prestasi maupun price. 4. Bertanggung jawab terhadap usahanya. Bisnis 1. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku yang menerima pasokan dalam suatu komoditas pasar. Yang kedua, oligopoli adalah suatu keadaan di mana dua pelaku atau lebih yang bertugas menerima pasokan dalam suatu komoditas. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang tren bisnis masa kini. Untuk mengembangkan bisnis, tentu diperlukan juga usaha untuk selalu mengikuti tren masa kini. Alasannya, karena konsumen selalu tertarik terhadap perkembangan tren baru. Tentunya ini akan menambah daya peluang tersendiri bagi pembisnis. Adapun contoh bisnis yang mengikuti tren masa kini yaitu yang pertama seperti online shop. Tentu kita semua sudah mengetahui bahwa online shop ini merupakan salah satu bisnis yang sudah mengikuti tren masa kini. Adapun contoh dari online shop yaitu seperti Pak Tani Digital, Lazada, Shopee, Toko Bagus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bisnis waralaba. Misalnya seperti waralaba chicken, quick food, dan semua jenis makanan yang bersifat kekinian. Yang ketiga yaitu usaha jasa seperti laundry, catering, dan kursus. Yang terakhir yaitu bisnis fashion, misalnya seperti kapchoda, jaket mantel, dan tas mini. Selanjutnya yaitu tentang bentuk perusahaan. Secara umum, bentuk perusahaan itu seperti firma, penanaman modal, koperasi, persekutuan pendata, perusahaan umum, perseorangan terbatas atau biasa disebut PT, usaha dagang atau biasa disebut juga UD, yayasan, dan persekutuan komander. Jenis dan bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan, yaitu yang pertama itu ada perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara atau pemerintah. Yang kedua ada koperasi, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggota koperasinya sendiri. Dan ada perusahaan swasta, perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh kelompok orang luar negeri atau tidak terikat oleh pemerintah atau negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan karakteristik perusahaan. Yang pertama yaitu kegiatan utamanya menjual jasa, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen, dan harga jasa tidak dapat dipatok general. Kelebihan dan kekurangan bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan terbatas atau PT. Kelebihannya yaitu modal yang dibutuhkan relatif kecil. Laba perusahaan menjadi milik sendiri. Keputusan mudah diambil karena memang wewenang pemilik. Mudah mengontrol dan menemukan kesalahan pengelolaan. Dan pemilik memiliki kebebasan dalam mengelola perusahaan. Sedangkan kekurangannya yaitu usaha sulit berkembang karena modal usaha kecil. Kerugian perusahaan ditanggung oleh pemilik. Kelangsungan perusahaan bergantung pada pemilik. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal, artinya harta pribadi pemilik dapat dipakai membayar utang. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dan resiko ditanggung sendiri. Firma. Kelebihan firma yang pertama itu pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Yang kedua itu pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga, modal relatif besar. Yang selanjutnya itu pembagian keuntungan. Ini berdasarkan modal yang di-store. Selanjutnya ada semua anggota firma bertindak sebagai pemilik perusahaan dan harus aktif mengelola usaha. Yang terakhir, lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas pada modal namun termasuk harta pribadi. Dan jika ada satu yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota firma
akan terlibat. Terus selanjutnya kerugian satu anggota akan ditanggung oleh semuanya. Yang selanjutnya itu ada hak milik perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan pribadi. Dan jika firma bangkrut, harta pribadi ikut tersita. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan tidak adil. Selanjutnya ada sumber referensi kami dalam membuat PPT. Dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dari PPT kami yang ditampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.